Sementara itu, Saudara, tim kuasa hukum Roy Suryo CS mengaku gelar perkara khusus yang dilakukan penyidik pada Senin lalu tidak sesuai dengan harapan. Pihak Roy Suryo juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa terkait pokok perkara yang diadukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo CS dalam konferensi pers. Dalam pernyataannya, kubu Roy menyinggung soal gelar perkara khusus yang tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan saat gelar perkara di Mabes Polri. Selain itu, penerapan pasal pemalsuan dokumen Undang-Undang ITE menurut mereka adalah kehendak dari Jokowi. Pihak Roy juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka padahal belum pernah diperiksa terkait dengan pokok perkara yang diadukan Jokowi. Itu juga ada 13 ijazah pembanding yang jadi kami menduga tadinya akan ada gelar bukti yang dijejer sehingga kami bisa melihat. Ya, tetapi ternyata tidak, hampir sama repetisi apa yang terjadi di Bareskrim Mabes Polri, ya ini hanya mendeskripsikan kasus dan apa saja yang sudah dilakukan oleh penyidik. Dan dalam kesempatan itulah Pak Roy yang kemarin konferensi pers menyatakan ternyata pasal-pasal yang sebelum ini dibantah oleh Joko Widodo tidak dilaporkan. Dari LP yang diterima oleh Saudara Joko Widodo terbukti bahwa seluruh pasal itu memang diketahui dan dikehendaki oleh Saudara Joko Widodo karena dia teken juga di bukti LP-nya begitu. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan kritik soal bagaimana ada 3 orang yang ditetapkan tersangka padahal substansi pemeriksaannya belum masuk kepada perkara atau pokok-pokok peristiwa apa yang dipersoalkan oleh penyidik sehingga ketiga orang ini naik menjadi tersangka. Siapa saja? Pertama, Kurnia Triroyani, kedua, Rizal Fadilah, ketiga, Roy Suryo. Sebelumnya, Saudara, dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi kembali mempersilahkan kubu Roy untuk membuktikan keyakinan mereka di pengadilan. Mantan wali kota Solo ini pun berjanji akan membawa semua ijazah jenjang pendidikannya di pengadilan nanti. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan.